Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Di tempat saya ya, dulu itu sekitar tahun 2000-an lah ya, yang namanya judi online maksudnya judi online ya. Itu belum marak ya, belum banyak ya, mungkin juga belum banyak yang tahu gitu. Jadi orang-orang di desa saya tuh kalau main judi ya di rumah-rumah kosong gitu ya, di kebun, di hutan ya, bahkan ada yang judi juga di kuburan gitu supaya nggak gampang kecium polisi ya gitu kan, supaya nggak dirazia lah maksudnya gitu. Waktu itu saya masih remaja lah ya, sekitar 17-an lah, masih sekitar usia 17-an tahun lah ya. Ya 17, 18 ya 17 lah ya. Dan entah kenapa, mungkin karena pergaulan juga kali ya, teman-teman anak muda juga gitu. Jadi demen banget judi gitu, suka banget. Ya walaupun taruhannya nggak gede ya, nggak banyak, apalagi kan zaman segitu belum kerja juga gitu. Jadi ya sekedar iseng lah ya. Ya tapi apapun itu tetap aja namanya judi gitu. dan nggak boleh, dilarang. Judi itu dilarang, di negara dilarang, di masyarakat sekitar juga udah pasti banyak yang nggak suka, apalagi agama gitu, udah pasti dilarang oleh agama. Dan waktu itu setelah dulu itu ya, jadi kami tuh judinya di rumah kosong gitu. Dan setelah rumah kosong yang biasa kami pakai buat judi itu udah diketahui polisi gitu ya, jadi kami tuh pindah gitu ke tepian hutan lah di situ. Jadi di desa kami tuh dekat dengan hutan gitu. Jadi main di tepian hutan, judi di sana gitu. Sekitar seminggu awal lah ya, aman-aman aja gitu. Rasanya malah lebih seru gitu, lebih enak ya. Karena mau teriak-teriak, mau kayak gimana pun nggak ada yang denger. Warga, apalagi polisi ya. Jadi udah pasti nggak kedengeran lah ya. Jadi kadang siang-siang gitu, jadi berani gitu. Cuman ya nggak sering ya, paling beberapa kali main judinya siang gitu. Tapi kalau malam udah pasti jauh lebih sering malam gitu kan. Karena kalau malam biasanya jauh lebih banyak pesertanya gitu ya. Bisa sampai 10, 11, 9 gitu lah, 9 orang, 10, 11, bisa sampai segitu. Dan suara kami kan pasti kenceng tuh kalau rame ya. Jadi nggak ada rasa takut gitu, karena bercanda-bercandanya kita gitu, bercanda-bercandanya kami ya gitu ya. Dan suara-suara rame gitu, jadi nggak ada rasa takut gitu. Tapi suasana tenang itu nggak berlangsung lama ya. Nggak tahu dari mana gitu ya, ada aja warga yang lapor ke polisi, dan nggak tahu nih warga nih bisa tahu dari mana gitu. Dan sore-sore itu kami tuh hampir banget kena sergap tuh. Cuman untung aja ada salah satu temen yang ngeliat polisi udah lagi ngerindik-rindik, sembunyi-sembunyi itu, udah lihat dari jauh kan. Jadi udah langsung ngasih kabar. Jadi kami langsung nyebar tuh, lari gitu kan. Dan kami semua selamat dari penangkapan gitu. Lagi-lagi jangan ditiru ya. Dan namanya juga penjudi ya. Kejadian hampir ketangkep itu nggak bikin kami jadi jera gitu, nggak bikin kami jadi kapok gitu. Kami malah diskusi itu, cari tempat yang baru buat main judi yang sekiranya aman gitu. Dan hasilnya adalah di sebuah kuburan yang letaknya lumayan terpencil ya. Karena untuk sampai ke area kuburan itu kita tuh perlu effort gede gitu. Kita tuh kudu ndaki bukit dulu selama sekitar 5-10 menitan. Jadi kami judi di situ tuh. Tempatnya kita bersihin dulu gitu, kita taruh
lembaran-lembaran koran gitu kan ya. Effort banget kan ya. Sampai segitunya coba ya. Dan main judi malam nggak jadi masalah gitu. Karena semua orang yang ikutan gitu pasti bawa senter gitu ya. Dan senter yang ada yang bisa dicas juga kan udah ada waktu saat itu ya. Itu bisa jadi penerang juga di situ gitu. Buat mau main apapun itu gitu, entah main kartu, entah main kuclak gitu ya, entah main judi apa, kok apel banget gitu saya. Ya pokoknya buat penerang gitu. Apapun itu gitu ya. Malam pertama kami berjudi di pemakaman tersebut. Pemakam itu memang terkenal lumayan cukup angker ya, dari cerita orang yang nunggu kebon di situ ya, di sekitar makam gitu. Kata orang itu, katanya kadang saya sering tuh dengar suara-suara atau penampakan sosok-sosok aneh di sana katanya gitu. Ya pernah cerita gitu. Tapi ya bagi kami gitu ya, yang sudah biasa main judi di hutan gitu, hal tersebut kayak nggak terlalu berpengaruh gitu. Mungkin ini sih karena saya dan teman-teman juga banyakan rame gitu, jadi nggak fokus ke situ, jadi lebih fokus ngobrol sambil main judi aja gitu. Dan waktu itu dimulai nih permainan, dan itu waktu itu mainnya kartu ya. Jadi kalah menang ganti-gantian lah gitu ya. Pada kesempatan itu saya ngeliat handphone tuh, masih handphone jadul ya, dan belum zaman tuh WhatsApp gitu ya, Telegram, WhatsApp. Bukan Telegram beneran ya, maksud Telegram aplikasi gitu. Belum itu tuh. Jadi masih SMS aja tuh pakainya waktu itu ya. Dan saya ngeliat handphone, mau tahu tuh jam berapa gitu ya. Dan waktu itu sekitar jam berapa ya, 10 atau jam setengah 10 lah kalau nggak salah ya, malam gitu. Karena mau giliran saya sebentar lagi ya, jadi saya taruh tuh handphonenya sambil saya ngeliatin kartu tuh. Dan setelah ngambil kartu, terus nurunin kartu gitu kan, yang nggak saya pakai gitu, terus saya mau ngambil ponsel lagi tuh, mau ngambil handphone saya lagi, karena mau lihat SMS gitu. Soalnya tadi ada SMS yang masuk gitu, mau tahu itu dari siapa gitu. Biasanya sih kalau jam-jam segitu biasanya dari orang tua tuh, entah dari ibu atau entah dari bapak gitu kan ya. Karena sering banget menghubungi entah telepon entah SMS kalau jam-jam segitu ya. Cuman nanya doang sih sebenarnya lagi di mana gitu. Karena ya wajar lah ya kan, masih umur belasan, masih remaja ya. Jadi wajar kalau orang tua juga khawatir saat itu ya. Terus saya mau ngambil handphone kan, yang tadi saya taruh di sebelah saya gitu. Tapi pas saya pengen ngambil gitu ya, mau ngangkat handphonenya gitu, kayak ada yang megang pergelangan tangan saya gitu. Terus ditahan gitu. Kan kaget ya. Jadi saya langsung lihat ke handphone saya gitu kan, tapi nggak ada apa-apa gitu. Terus saya lihat, saya ambil, kok gampang. Tadi kan saya cuma ngeraba karena udah tahu posisinya ya. Terus tiba-tiba ada yang nahan gitu. Saya tengok kan ya, tengok gitu ke teman saya yang duduk di sebelah gitu kan. Terus saya nanya tuh, kenapa tadi nahan tangan saya pas saya pengen ngambil handphone gitu kan. Terus teman saya kayak yang aneh gitu, heran, hah? Enggak, kan kamu lihat sendiri saya dari tadi lagi milih-milih kartu aja gitu. Gak sempet juga, saya juga nggak tahu kamu mau ngambil handphone enggak gitu, kata teman saya gitu. Terus suasana jadi aneh tuh habis itu ya. Teman-teman saya yang tadinya ngobrol jadi diem gitu, pada lihat-lihatan gitu. Terus ada yang nanya, ada apa gitu. Terus saya bilang tuh tadi ada yang nahan tangan saya gitu. Terus ya balik lagi, jadi saling tatap-tatapan gitu.
Udah gitu kebetulan malam itu udaranya dingin gitu, jadi membuat suasananya bikin jadi semakin merinding gitu kan ya. Dan kebetulan saya juga duduk tepat menghadap kuburan gitu, jadi otomatis saya jadinya hilang fokus lah ya, nggak konsen gitu. Jadi saya malah sering merhatiin kuburan-kuburan ya dibanding merhatiin kartu-kartu saya gitu. Terus ada temen yang letuk tuh, udah ini mungkin cuma perasaan aja tadi gitu, udah lanjut gitu. Udah saya ngangguk aja gitu kan. Saya balik lanjutin permainannya, jadi tetap aja jadi nggak enak, jadi nggak fokus gitu. Jadi dan akibatnya kan jadi saya sering kalah ya, jadi nggak enak banget tuh gitu. Terus udah deh, saya nyoba nih, saya ngetes lagi. Jadi handphone saya taruh di atas paha gitu. Dan kebetulan lagi waktu itu dering lagi tuh. Dan pas dilihat ada SMS dari bapak gitu yang nanya lagi di mana gitu. Karena nggak lagi giliran saya gitu, terus saya kan jadi pengen langsung ngambil handphone aja tuh. Dan tiba-tiba lagi handphone saya bergeser dan jatuh dari paha gitu. Saya kaget, terus dalam hati, wah udah nggak beres ini. Terus saya langsung ngobrol tuh ke teman-teman saya yang di situ. Saya bilang, ini handphone saya ada yang geser gitu dan jatuh gitu. Kalau emang itu dari getar handphone, nggak akan seperti itu gitu posisinya. Hanya getar aja gitu. Ini enggak, ini mah digeser, bukan karena getarnya. Terus ada teman saya yang setuju, ya udahan aja, balik kayak gitu kan. Jadi yang lain juga ikutan, ya udah balik gitu kan. Terus kita beresin gitu kan ya, kartunya, duit yang di situ gitu, terus koran-korannya gitu. Terus udah siap-siap, udah berdiri gitu, udah jalan turun bukit. Pas pengen lewatin jalan setapak yang kiri kanannya kuburan, tiba-tiba terdengar suara letusan gitu. Dan saya yakin waktu itu teman-teman saya pun pasti denger juga. Kaget kan waktu, woi gitu. Kaget lah, semuanya teriak seperti itu. Terus kita otomatis langsung nengok ke arah suara letusan tadi gitu. Dan yang kami lihat itu rasanya nggak bisa dipercaya. Di salah satu kuburan itu ngeluarin asap, jadi asapnya tuh berkepul-kepulan gitu. Langkah kami nih udah terhenti, jadi kami udah diem gitu dari semenjak bunyi letusan tadi gitu. Dan emang kayak gimana? Jadi kita tuh di situ kayak terpaku aja gitu, ngelihat asap yang keluar dari dalam kuburan gitu. Dan perlahan-lahan asap itu menipis, terus sampai hilang gitu sepenuhnya. Saya udah siap masang kuda-kuda buat lari gitu ya. Kalau ada teman saya yang lari, udah saya langsung wah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa semuanya nih teman-teman saya masih diem aja gitu, malah merhatiin kuburan itu gitu. Jadi mungkin karena penasaran atau takut tapi penasaran gitu ya. Dan tiba-tiba dari dalam kuburan perlahan muncul sosok hitam. Mula-mula kelihatan tuh kepalanya besar, terus badannya, lalu pinggangnya. Sosok itu naik ke atas, jadi naik gini, itu naik. Setelah sosok itu naik sepenuhnya, baru tuh jelas sosok itu tinggi banget, tinggi terus besar gitu.
nggak jelas bentuknya ya, karena nggak ada yang berani waktu itu ngarahin senter ke arah situ gitu. Terus samar-samar sosok itu nengok ke arah kami gitu. Matanya tuh ngeluarin sinar merah gitu. Waduh, kayak api gitu. Jadi saya ngeri banget ngeliatnya waktu itu. Waduh. Terus ada teman saya yang langsung teriak tuh, lari gitu. Ya udah aja tuh langsung lari semua tuh. Kami lari gitu ya. Nurunin bukit udah, kalau udah begitu kan nggak mau jalanannya batu semua, mau ada tanjakan, mau ada tembok itu udah biasanya udah langsung babat-babat aja gitu, udah nggak peduli gitu kan ya. Sambil lari saya terus yang ngucap, terus baca ayat-ayat yang saya hafal gitu. Saya berlari di urutan nomor 2 terakhir ya, dan waktu itu teman saya yang di belakang saya itu terpleset terus jatuh gitu. Dan teman saya waktu itu malah narik saya sebelum jatuh gitu. Dan jadi saya pun ikutan jatuh gitu. Ya, tapi karena takut yang ini ya, bukan apa gimana ya, karena rasa takut yang luar biasa gitu kan. Jadi kami tuh yang jatuh itu nggak peduli tuh sama rasa sakit ya. Jadi langsung bangun terus lari lagi gitu. Dan rumah yang paling dekat dari kuburan itu adalah rumah saya tentunya ya. Maka teman-teman langsung ngumpul di rumah gitu. Pas sampai di rumah, bapak lagi duduk tuh ngopi ya di teras. Ya karena belum malam juga ya, baru ya sekitar jam 10-an itu kejadiannya. Jadi kebetulan belum tidur gitu, masih di teras, masih ngopi gitu. Jadi kaget ngeliat kami gitu. Terus saya langsung masuk ke dalam, ngambil air hangat gitu sama kain buat ngebersihin luka ya. Sementara teman saya yang lainnya cerita tuh jadinya ke bapak ya, ke bapak saya. Terus pas saya balik lagi ke teras bawa air hangat gitu sama kain ya buat ngelap luka saya dan teman saya yang jatuh tadi. Saya lihat bapak saya cuman ketawa aja sambil ngomong ini, udah makanya nggak usah judi mulu. Kalian tuh udah pada gede, nanti kalau berkeluarga, keluarga kalian pun bakal hancur gitu, rusak nanti kalau karena judi gitu kan. Bukannya duit buat keluarga malah nanti dipakai judi. Ya itu sih pesan dari bapak saya sambil ketawa gitu ya. Ya alhamdulillah juga waktu itu saya nggak dimarahin habis-habisan, mungkin karena cerita teman saya itu, terus ya mungkin jadi lucu aja gitu ya. Bapak saya jadi gitu. Ya balik lagi teman-teman, ini bukan ini ya yang patut ditiru gitu udah. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba judi gitu. Oke, itu tadi pengalaman berjudi di kuburan yang angker ya. Dan buat warga Sukawedi yang terhibur dengan cerita ini bisa share ya ke teman-teman yang lain juga ya. Dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, dan buat yang mau ikutan bercerita bisa baik dalam bentuk tulisan atau rekaman audio ya. Tentunya bisa kirim aja ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.